dengar atau baca bahwa Tuhan itu memanggil kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Oke? Lebih daripada orang-orang yang menang. Itu kata Alkitab. Tuhan memanggil kita jadi orang seperti itu. Berarti kalau kita mau jadi pemenang, ada sesuatu yang mesti kita hadapi untuk kita menangkan. Kalau kita mau lulus, berarti harus ada ujian supaya kita dikatakan lulus. Benar ya? Bisa ngikuti saya sampai sini ya? Sebab gak ada yang namanya kemenangan tanpa sesuatu yang harus dimenangkan. Apa yang Anda telah menangkan sampai Anda dikatakan bahwa Anda telah memperoleh kemenangan? Berarti harus ada sesuatu yang kita hadapi. Contoh nih, saya kasih contoh bangsa Israel. Bangsa Israel itu dikeluarkan Tuhan dari Mesir masuk untuk menduduki tanah perjanjian. Itu adalah janji Tuhan. Bahwa mereka akan masuk tanah Kanaan. Oke ya, itu dijanjikan. Tapi yang namanya janji sekalipun juga perlu dihadapi kesulitan-kesulitannya. Kadang kita tuh prinsipnya pengen terima jadi. Lu kan janji Tuhan. Seakan-akan saya gak usah berperan apa-apa, tinggal nikmati hasil. Tuhan gak kayak gitu Bapak Ibu. Tuhan itu gak pengen dari Anda bayi sampai Anda tua, Anda cuma disuapin. Tuhan pengen, kalau di awal Anda memang disuapi, semakin dewasa Anda bisa bawa itu sendok sendiri dan Anda bisa makan, bahkan Anda bisa cari makan, bahkan Anda bisa cari bahan untuk Anda buat makanan. Dewasa yang dulunya langsung terima cuma buka mulut, kemudian belajar masukkan sendiri, kemudian belajar masak, kemudian belajar cari bahan, semuanya ketika kita beranjak dewasa, kita punya kemampuan yang lebih luas. Dan ketika kita punya kemampuan lebih luas, itu artinya kapasitas kepercayaan yang Tuhan berikan juga lebih besar. Nah banyak orang pengen punya tuayan lebih besar, pengen punya kemenangan lebih besar, tapi pengen yang dihadapi makin ringan. Enggak berbanding. Coba, ujian anak SD dan orang S2. Enggak mungkin dong, yang sekolah S2 mikir gini, semoga soalnya lebih gampang dari UNASku kelas 6. Nggak masuk akal. Tentunya kalau Anda mau kapasitas lebih besar, penghargaan lebih besar di S2 nanti, ya ujian yang dialami jauh lebih sulit. Kita perlu menghadapi sesuatu, sekalipun itu telah dijanjikan. Salah satu yang Israel alami adalah untuk merebut satu kota yang kita akan bahas, Yeriko. Yeriko itu dijanjikan, cuman salah satu kota yang dijanjikan. Salah satu loh, masih ada kota yang lain. Jadi saya bahas satu dulu. Salah satu kota yang dijanjikan itu udah di depan mata. Nah masalahnya, kita seringkali lebih percaya fakta daripada janji Tuhan. Oke, saya kasih gambaran gini ya. Yeriko adalah janji Tuhan, setuju? Tembok Yeriko adalah fakta. Oke? Yeriko adalah janji Tuhan. Kota yang berkubu rapat dengan segala tentaranya adalah fakta. Jadi ketika janji Tuhan sampai atas umat Tuhan ini, mereka melihat fakta. Loh, kota ini bertembok kuat, kota berkubu, semua dikeliling oleh tembok-tembok besar. Kota yang gede, penduduknya banyak, pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Janji Tuhan sudah diterima, tapi fakta berkata sebaliknya. Nah seringkali manusia terjebak lebih mempercayai fakta daripada janji Tuhan. Dan ini juga yang saya bagikan tadi, sempat saya singgung sedikit di ibadah kedua. Masalah yang dialami oleh bangsa Israel angkatan pertama. Kenapa mereka nggak masuk tanah Kanaan? Kenapa mereka gagal? Hanya 2 orang dari angkatan pertama yang masuk, yaitu Kaleb dan Yosua. Yang lainnya semua mati di padang gurun kan? Masalahnya apa? Karena Tuhan sudah bilang, aku berikan tanah ini untukmu. Tapi ketika diutus 12 pengintai, hanya 2 yang percaya
ini janji Tuhan, pasti kita akan masuk. Tapi 10-10-nya yang mewakili 10 suku itu berkata, enggak, ini sulit. Janji Tuhan adalah satu bagian. Fakta adalah bagian yang berbeda yang perlu kita hadapi. Pertanyaannya seperti ini. Manakah yang lebih engkau percaya? Janji Tuhan yang terkadang tidak terlihat di depan mata, atau fakta yang jelas-jelas ada di depan kita? Suatu ketika, saya pernah cerita ini beberapa waktu yang lalu, mungkin ada yang nggak tahu, saya ulang deh, satu bagian kecil ini. Ketika ada sebuah vonis berkata, ini sulit di dalam keluarga saya. Saya melihat fakta bahwa ini nggak mungkin. Dan yang berkata itu adalah orang ahli. Dia berkata, ini sulit. Mungkin para dokter tahu lah ya. Namanya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Beberapa anggota dokter, saya nggak sebutkan siapa. Tapi perwakilan itu datang menghampiri keluarga kami dan berkata, Pak, keluarga Bapak harus segera dibawa ke kota ini karena di kota ini ada alatnya. Waktu saya kuliah di sana, ada alat yang bisa membuat kondisi kesehatan ibu bisa lebih baik di situ. Wah, faktanya itu di depan mata. Janji Tuhan sembuh. Saya tuh kayak bimbang di tengah-tengah kondisi kayak gitu awalnya. Tiba-tiba ada satu orang marketing rumah sakit. Marketing loh. Bahkan dia bukan orang kedokteran. Ya kan? Marketing itu kan orang ya yang biasa memasarkan rumah sakit. Dianya anak Tuhan. Kok ya iseng-iseng, saya tahu itu gak iseng lah ya. Ketuk kamar saya setelah dokternya dikeluar, dia datang, permisi. Bagaimana keadaan mama? Ibu tanya, oh ya tadi baru ada dokter masuk ke sini bicara seperti ini. Dia bilang, memang faktanya seperti itu Pak. Kita gak boleh denial. Apa ya denial itu ya? Menyangkal, betul ya? Menyangkal fakta. Oh enggak, mama saya enggak sakit kok. Enggak, dokter bohong. Nah, Anda keluar dari rumah sakit kalau gitu. Anda dan dokter itu kalau masalah medis pasti lebih pintar dokter lah ya. Jadi saya belajar mengerti, walaupun saya enggak ngerti apa ucapannya. Sempat saya pengen godain dokternya bilang kayak gini, Dok tolong pakai bahasa Indonesia dong dok. Tahu enggak maksudnya apa? Bahasanya kedokteran itu susah. Jadi ini ya, jelasin gini. Untung sepupu saya itu dokter lagi pulang S2 dari Eropa, dia datang dampingin saya senggol. Please translate bahasa Indonesia. Loh, ini bahasa Indonesia? Dia bilang gitu. Gak ngerti aku. Oh dia jelaskan sama dia. Dari bahasa orang awam. Saya gak menyangkal fakta kesehatan mama saya seperti apa. Tapi orang marketing tiba-tiba bilang seperti ini. Kita sama-sama anak Tuhan loh. Dokter boleh ngomong faktanya. Tapi kita juga perlu klaim dan percaya janji Tuhan. Karena Tuhan juga bisa ngomong fakta dari sisi Tuhan. Yeriko itu janji Tuhan. Tapi fakta menunjukkan gede banget kotanya. Kanaan itu janji Tuhan. Tapi waktu melihat orang enak, orang besar. Aduh, tentaranya. Aduh, banyak tentara. Aduh, kok kayak gini kondisinya. Tapi ingat, yang lebih besar itu siapa di hidup kita? Nah ini pengaruhnya di sini. Bagaimana caranya kita lebih bisa mempercayai janji Tuhan daripada fakta? Tergantung manusia apa yang lebih kuat di hidupmu. Kalau dagingmu lebih kuat, yang kau lihat cenderung fakta. Kalau rohmu yang kuat, yang lebih kau lihat adalah janjinya. Bagaimana Pak supaya roh lebih kuat? Simple. Siapa yang kau kasih makan lebih, itulah yang jauh lebih kuat. Kalau yang engkau kasih makan lebih itu adalah daging, maka daginglah yang berkuasa. Tapi ketika roh yang kau kasih makan lebih, maka rohmu lah yang berkuasa. Ibaratnya, kalau di hidup kita itu ada kuda putih dan kuda hitam. Kuda putih itu adalah manusia roh, kuda hitam adalah manusia daging. Kalau engkau pengen tandingkan dua kuda ini, pengen tahu tutup mata yang menang yang mana.
Yang satu gak usah dikasih makan, yang satu kasih makan lebih banyak. Hidup manusia tanpa dia sadari, dia kasih makan kuda hitam terus. Ketika masalah datang, rohnya itu ciut. Rohnya itu penakut. Rohnya itu lemes. Gak berani untuk beriman. Kenapa? Gak pernah dipelihara. Gak pernah dikasih makan. Sehingga cenderung yang dilihat adalah gak mungkin ini. Gak percaya untuk bisa menang. Pesimis, takut, khawatir. Kenapa? Karena manusia rohnya lemah. Seberapa banyak di tempat ini yang sudah bisa berbahasa roh, tapi jarang berdoa berbahasa roh setiap hari. Untuk membangun manusia rohnya. Seberapa banyak di tempat ini yang katanya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kasih makan rohnya dari firman. Gak heran, roh kita lemes karena disuruh puasa. Gak pernah dikasih makan. Kita ini sama Bapak Ibu. Sama-sama manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada daging, tapi ada juga roh. Siapa yang kau kasih makan? Saya lanjutkan. Tuhan bilang, aku berikan tanah itu, tapi yang di depan mereka adalah tantangan. Mana yang lebih bisa kita percayai, dan respon seperti apa, itu akan menentukan tindakan kita berikutnya. Kita baca sama-sama Yosua 6. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Janji Tuhan sudah ditekankan sekali lagi, namun kita tidak boleh berhenti hanya mendengar janji atau menerima janji. Janji itu diberikan untuk kita alami. Janji itu diberikan supaya kita bisa menuainya. Katakan amin. Jadi jangan bahagia hanya ketika kita terima janji. Karena Allah belum selesai. Perjalanan kita bukan hanya untuk mendengar tentang janji, tapi mengalami janji itu. Amin. Tuhan gak cuma janji engkau bisa masuk tanah Kanaan, tapi Tuhan janji engkau akan tinggal dan merasakan susu dan madunya. Engkau akan mengalami janji itu. Dan itu yang harus kita pegang. Maka ketika ditekankan sekali lagi oleh Tuhan, kota ini akan kuserahkan ke dalam tanganmu beserta raja dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Yosua tidak boleh berhenti di situ. Dia tahu masih ada tantangan yang perlu dia hadapi, yang perlu dia taklukkan supaya dia bisa memenangkan atau mengalami janji itu. Ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak, dan dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ini perintah Tuhan gak make sense. Siapa sering kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan di hidup kita, kemudian Tuhan bilang gini, oke, ayo berpuasa ya. Saya bilang, apa hubungannya kok? Utangku di depan mata, kok aku suruh puasa? Doa ya. Apa hubungannya Pak? Yosua dan prajurit-prajuritnya bisa protes sama Tuhan. Tuhan, ini tembok, di baliknya ada pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Mereka siap untuk
berperang melawan kita. Nah Tuhan gak suruh tentaraku untuk latihan, gak suruh siap-siap, tapi Tuhan minta aku mengelilingi 1 hari sekali. Dan jangan ada suara apapun. Kelilingi aja. Sehari sekali. Dan pada hari ke-7 kelilingilah berapa kali? 7 kali. Dan kemudian diakhiri dengan niup sangkakala. Maka masalahmu akan runtuh. Loh. Menurut Anda, make sense gak? Masuk akal. Coba, ini zaman dulu ya, dikasih tips kayak gitu. Dilakukan oleh Yosua. Zaman sekarang, Anda datang ke saya bilang gini, oke, pulang, berdoa 7 hari, 7 malam ini, doa puasa. Di hari yang ke-7, bangkitlah dan bersoraklah. Tiba-tiba kau akan tahu, segala kekacauan di hidupmu akan runtuh. Seandainya, Tuhan memang perintahkan saya ngomong gitu. Gak setiap kali loh ya, gak semua kejadian harus kita lakukan dengan cara seperti ini. Misal, saya bilang misal. Tiba-tiba Tuhan suruh perintahkan saya ngomong seperti itu kepada Anda. Terus Anda pulang gini, pendeta gila. Aku punya masalah suruh doa puasa 7 hari 7 malam. Gak sekalian mandi kembang. Malah ngata-ngatain pendetanya. Kayak gak mungkin. Kenapa? Kalian mau sambung-sambungkan gak nyambung. Berapa banyak di antara kita, ayo Anda tetap melayani. Pak, aku ini punya masalah. Kok ya tetap tega-teganya aku suruh melayani. Berapa banyak kita rasa yang gak nyambung itu, yang gak bisa dilogika itu, kebanyakan kita gak mau terima. Tak kasih tahu ya, rahasianya. Kalau semua perintah Allahmu dan Allahku dapat engkau logika, Dia bukan Allah. Terkadang ada banyak hal yang kita gak bisa ngerti, dan kita gak akan ngerti. Karena kalau semua jalannya Tuhan bisa kita nalar, bisa kita logika, dan bisa kita pecahkan dengan kemampuan kita berpikir. Berarti antara Dia dan kita itu sama. Paham maksudnya? Dia tetap Allah yang banyak hal kita gak bisa paham. Puji Tuhan, hari itu Yosua mengikuti sarannya Tuhan. Tipsnya bagaimana? Kita kasih tips ya. Kalau Anda tiba-tiba diminta pemimpin Anda punya masalah tapi suruh berdoa, suruh puasa, jangan berhenti melayani dan lain sebagainya. Simple. Selama itu perintah Tuhan, selama itu gak keluar dari kebenaran, lakukan saja. Karena kita percaya di balik semua itu ada kuasa. Apa hubungannya kota runtuh dengan sorak-sorai? Tembok itu ya coba praktekkan nanti pulang. Teriaklah di tembok kamar Anda, runtuh enggak? Retak aja enggak? Ini aneh. Perintah yang kayak kalau hari ini dikasih ke anak Tuhan, gak bisa dipercaya. Apa hubungannya? Tapi justru kita akan belajar bahwa sorak-sorai itu di hadapan Allah kita, itu ada maksudnya. Itu sebuah tanda, pernyataan. Dan Tuhan akan bekerja sesuai dengan iman kita. Kita akan belajar sama-sama nanti ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita belum tahu segala sesuatu itu wajar-wajar aja. Yang penting kita sedang menjalani jalan Tuhan. Kayak Israel ini. Banyak yang mereka gak ketahui, tapi selama Tuhan yang pimpin, dia merasa bahwa gak apa-apa kita jalani. Selama ini perintah Tuhan, gak apa-apa kita ikuti. Itu penting. Perintah Tuhan itu spesifik. Dikatakan di sana ada kalanya disuruh diam. Ada kalanya mereka mesti bersorak-sorai dengan sangkakala dibunyikan. Yang penting di sini adalah ketaatan dan kepercayaan kita sama Tuhan sejauh apa. Saya sedikit review lagi, sedikit mengulang. Ada satu poin yang tiba-tiba saya teringat. Tadi ibadah siang. Israel itu punya sebuah kebiasaan yang disebut bebal. Punya sifat yang namanya tegar tengkuk. Dikasih tahu ya kesalahannya ini. Nih ya, udah bertobat nih, diulangi lagi. Nanti dikasih tahu lagi, diulangi lagi. Orang kayak gini tuh bebal. Oke? Nah, Tuhan pengen melatih Israel supaya dia bisa diatur. Dengan cara apa? Dengan cara ngikuti perintah Tuhan.
perkara sederhana. Contoh, mereka itu kapan harus berkemah di satu tempat, kapan mereka harus berangkat, pindah ke tempat lain, dan kemudian harus berapa lama di kota itu. Semua atas dasar keputusan Tuhan. Ada ceritanya tuh, tiang awan, tiang api. Jadi, ketika tiang awan itu berhenti di sebuah tempat, berarti itulah tempat mereka mesti berkemah dan tinggal. Oke? Kalau tiang awan, tiang api itu naik, berarti mereka harus berangkat untuk pindah. Pindahnya kemana? Ikuti. Sampai tiang awannya berhenti, di situ mereka akan bangun kemah lagi. Oh kan gampang Pak. Tunggu dulu. Perkaranya ini kan saya baru bicara tempatnya di mana ditunjukkan. Sekarang masalah waktu. Dikatakan di Alkitab, waktunya bisa random atau enggak tentu. Ada kalanya Tuhan bilang 2 minggu, berbulan-bulan atau cuma 2 hari. Atau bahkan sore baru nyampe, selesai pasang kemah, keesokan paginya tiang awan langsung angkat, berarti harus siap-siap pindah lagi. Tahu nggak ada kebiasaan manusia yang kadang kalau manusia itu menemui ketidakpastian akan cenderung untuk ngomel. Betul nggak? Misal nih, dia udah capek bangun kemah, besoknya berangkat. Oke, dia siap-siap, oh lain kali ya. Mungkin ini juga sehari lagi pindah lagi. Pindah, loh besok ditunggu gak pindah ya. Besok bangun pagi, oh gak pindah ya. Loh kok sampai sebulan gak pindah ya. Di tempat yang mereka suka, cuman semalam. Di tempat yang mereka gak suka, 2 bulan. Saya ceritakan dari contoh tadi siang, saya pernah ngalami itu di CG. Saya ini punya pemimpin pertama saya cuma 2 bulan. Padahal enak banget orangnya. Aduh kok cepet pisah, saya bilang gitu. Dapat pemimpin baru. Itu gak cocoknya dengan saya, tapi 2 tahun. Pernah kita ngalamin gitu? Yang gak enak, tambah lama. Yang enak, kok cepet. Lah ini loh, yang Tuhan mau latih. Israel dalam hal taat dan tunduk nurutnya supaya mereka belajar gak ngomel, itu justru sama Tuhan diuji sampai di level hal-hal sederhana. Perkara pindah kemana, kapan, itu semua Tuhan tentukan supaya Tuhan ajari mulut dan hati ini tunduk dan mengikuti kehendak Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang ngakunya ikut Tuhan, tapi ketika menjalani kekristenan itu hatinya dia sebagai Tuhannya. Gak pernah mau ngikuti Tuhan. Gak mau dibelokkan. Gak mau diatur. Aku ya aku. Ya aku ya seperti ini Pak. Padahal sudah ngomong, memang aku ini hidup tapi Kristus dalamku. Bukan lagi aku. Tapi dalam kenyataannya selalu mengutamakan aku dan aku. Kenapa Tuhan latih? Supaya kita belajar mengikuti kehendak Tuhan. Dan melepaskan kehendak kita. Kata mau ajari, masalah hidup ini bukan semata-mata tentang diri kita. Bukan kepentingan kita. Bukan maunya kita. Bukan mimpi kita semata-mata. Dunia ini makin ke arah sana. I, me, my, mine. Semua tentang dirinya. Ya apa perasaanku? Terus ya apa? Ini kan milikku. Ya apa? Semua tentang dirinya. Tuhan mau ajari, enggak semua tentang dirimu. Tapi tentang aku. Bapak Ibu, bersedialah dikoreksi. Karena ikut Tuhan itu, kalau kita dikoreksi, itu tandanya kita dicintai. Kenapa kok bisa gitu Pak, dikoreksi kok dicintai? Karena Tuhan pengen kita lebih baik. Orang yang gak bersedia dikoreksi, sebenarnya dia gagal melihat cintanya Tuhan dalam hidupnya. Kayak detik kita dikoreksi, sebenarnya ada mimpi yang lebih besar dari orang itu untuk Anda. Amin. Jadi, dalam hal sederhana sekalipun Tuhan proses. Pertanyaannya sekarang, apa hubungannya antara sorak-sorai dengan tembok runtuh? Apa hubungannya sorak-sorai dengan menuai janji Tuhan? Apa hubungannya sorak-sorai dengan kemenangan? Yang pertama,
sorak-sorai itu adalah tanda bahwa kita percaya. Buka dengan saya Mazmur 13. Mazmur 13 ayat 6. Satu ayat ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bandingkan coba dengan Yosua 21. Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kita coba bandingkan dulu. Di ending cerita kitab Yosua ini dikatakan bahwa dari semua yang dijanjikan, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tapi kan Yosua belum sampai ke pasal 21. Dia belum tahu bakal dipenuhi enggak semua janjinya ini. Janji Tuhan ini bakal digenapi semua enggak? Dia enggak tahu. Tapi Yosua 6 mencatat dia bersorak-sorai sebab dia percaya Allahnya akan menggenapi. You know what? Anda tahu nggak satu hal ini? Kepercayaan Anda menentukan seberapa besar Anda menerima. Makanya ada satu orang di Perjanjian Baru datang kepada Yesus. Tuhan, aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini. Betul nggak? Itu bingungi loh. Orang datang misalnya minta tolong Pinky. Kok Pinky, tolong aku ya, aku percaya kok. Tapi tolong aku setengah gak percaya kok loh. Ya pasti ngomong kok bulet. Orang itu datang kepada Tuhan bilang, Tuhan aku percaya, tapi tolong aku yang gak percaya ini. Tahu gak kenapa orang itu datang dengan ngomong jujur? Sebenarnya dari dalam hatinya, dia tuh gak bisa percaya bahwa dia akan terima mukjizat. Tapi dia memaksa diri datang pada Tuhan dan berkata, tapi gimana pun perasaanku, setidak-tidak percayanya aku memutuskan untuk percaya. Disitulah Tuhan menghargai kepercayaanmu. Sorak-sorai itu adalah tanda kita percaya bahwa Allah yang memerintahkan adalah Allah yang juga menyatakan kebesarannya. Banyak kan orang udah lihat fakta gini, kayak gak mungkin. Aduh, kayak susah. Daripada gak ngalami, sama-sama belum tahu hasilnya kayak apa. Mending lakukan apa yang benar. Apa itu? Bersoraklah dan bergiranglah atas apa yang kau alami, sebab Tuhan ada di sana. Siapa tahu, dia akan bertindak dan menyuruh malaikatnya untuk menurunkan dan memulihkan semuanya. Ingat, yang pertama, sorak-sorak adalah tanda percaya. Yang kedua, sorak-sorai itu berarti menyatakan Allahku adalah Allah yang besar. Mengatasi masalahku. Mazmur 47 ayat 2. Mazmur 47 ayat yang kedua. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Deklarasilah siapa yang sedang menyertai hidupmu. Deklarasikan dan nyatakan bahwa hari ini aku sedang di tangan Allah yang besar. Dan di kalimat yang lain, di ayat yang lain, coba buka Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-30 dikatakan bahwa Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Ini menyatakan bahwa Allah berperang ganti kita. Nyatakan dan deklarasikan bahwa ketika kita menghadapi sesuatu, kita sedang tidak sendirian. Tapi ada Allah yang berperang ganti aku. Loh jelas kok, kita tahu kita gak mampu dengan masalah ini. Siapa lagi yang bisa kita serukan untuk bisa mengatasi masalah itu? Pilihan cuma dua. Anda diam, Anda ciut hati, Anda gak ngapa-ngapain, Anda cuma pasrah. Atau kedua, Anda berdiri dan menyatakan bahwa Allahku yang memimpin apa yang aku alami, Allahku yang akan buka jalan. Nyatakan dan deklarasikan. Kelihatannya aktivitas ini kayak orang gila.
Tapi biarlah orang gila seperti aku akan mengalami mukjizat Allah. Daripada saya nggak berbuat apa-apa. Lebih baik saya memilih untuk melakukan apa yang benar. Sebab sorak-sorai di hadapan Allah itu menyatakan bahwa Allahku adalah Allah yang mengatasi masalahku. Iman ditunjukkan dengan perbuatan. Salah satunya adalah berdiri dengan menunjukkan bahwa Allahku itu berperang ganti aku. Ulangan 1:30 ini coba diingat-ingat lagi. Dia mengatakan bahwa dia Allah yang berjalan di depan kita dan berperang untuk kita. Dia nggak tinggal diam Bapak, Ibu. Tapi kita juga jangan tinggal diam. Makanya, kenapa orang banyak itu ciut hatinya, pesimis. Karena dari awal respon hatinya salah. Manusia rohnya tidak memiliki kekuatan. Kita perlu membangun roh kita. Kita bisa lemah, iya. Tapi kalau kita terus kepada Tuhan untuk melihat dan percaya, kekuatan untuk bersorak-sorai dan bangkit akan selalu lahir di hidup kita. Yang ketiga, sorak-sorai adalah pernyataan kemenangan sebelum engkau menang. Pernah nggak dengar satu hamba Tuhan mungkin yang berdoa bilang gini, Tuhan, ketika kami berkata amin, kami tahu kami telah menerima jawaban doa kami. Aminnya kita tuh nggak boleh latah. Aminnya kita berarti kita tuh percaya bahwa apa yang telah aku minta Allah telah mengerjakannya untukku. Aku telah menerima kemenangan sebelum aku menang. Dan sorak-sorai kita itu adalah pernyataan kemenangan sebelum kita melihat dan mengalami kemenangan itu. Yosua 24. Kembali ke kitab Yosua. Yosua 24. Ayat yang ke-12. Kemudian aku melepaskan tabuan mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. 14. Oleh sebab itu takutlah akan Allah dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan jelas bilang di ayat-ayat ini bahwa tempat-tempat atau kota-kota yang tidak kamu usahakan ini telah kamu diami. Kebun-kebun yang gak pernah kamu tanam telah kamu nikmati. Padahal tahu gak, Yosua 6 mencatat ketika mereka di depan Yeriko, mereka belum tahu bahwa kota mana aja yang mereka akan bakal taklukkan dan hasil seperti apa yang bakal mereka akan nikmati. Mereka berteriak, mereka bersorak, mereka meniup sangkakala itu. Seakan-akan sudah sedang dibawa Tuhan untuk melihat semuanya. Bahwa ujung dari semua tanah Kanaan ini akan menjadi milikmu sesuai dengan janjiku. Saya mau cerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu, saya dan istri punya kesempatan untuk berangkat ke Israel. Tentunya nggak bisa satu bis dengan banyak jemaat. Di bis kami cuma ada saya dan berempat dengan jemaat Samarinda. Kemudian karena di luar KKR-nya Pastor Philip, grup itu dibagi-bagi ke tempat-tempat digilir jamnya supaya nggak bertabrakan. Sampai satu titik kami tibalah di tempat dijadwalkan untuk sampai di tempat yang namanya Sukat Halel. Sukat Halel adalah menara doa yang didirikan oleh hamba Tuhan. Didirikan sebuah rumah di mana belakang rumah itu langsung menghadap kota Yerusalem. Pemandangnya bagus sekali di lantai 2-nya itu, di rooftopnya itu. Nah, tempat itu sudah dijadwalkan. Setiap 30 menit sekali,
boleh ada kelompok yang mau berdoa di sana. Bahkan mereka sudah sediakan alat musik, semua lengkap dari grand piano, keyboard, gitar akustik, listrik, bass, drum, semua lengkap di sana. Jadi orang mau worship silakan, tapi cuma kasih waktu 30 menit. Karena giliran dengan yang lain. Nah waktu kami tiba, grup sebelumnya udah telat. Terus hawanya lagi dingin, anginnya kencang. Akhirnya kita memutuskan untuk doa di rooftop dulu. Waktu kami doa di rooftop, istri saya menggigil, gak kuat, saya ambilkan satu selimut yang agak tebal untuk nutupin dia. Terus dia sambil nyembah, pegang gitar sama orang-orang lain, orang-orang tua cukup banyak yang situ. Berdoa sambil menggigil. Begitu saya diinfo sama petugas yang in charge di rumah doa itu bilang, now your turn, bilang kayak gitu. Sekarang giliran Anda, bisa turun ke bawah, doa di ruang ibadah. Oke, kami segera turun, dan dia bilang gini, Bapak atau pastor cuman punya waktu 15 menit. Please use your time wisely. Pakailah waktumu dengan bijak karena waktumu cuma mepet dan cuma 15 menit. Oke, it's okay, never mind, saya bilang gitu. Yaudah, saya langsung minta istri saya yang lead worship. Ada satu pemain keyboard yang bantu. Nyanyi apa dia tanya? Nyanyikan ini dulu, satu lagu. Saya berdoa terus sama Tuhan saya, mondar-mandir, berbahasa roh. Semua jemaat di bis, 2 bis itu sedang berkumpul, mereka sedang berdoa berbahasa roh. Kemudian saya berdoa. Saya tiba-tiba ingat, hari itu Israel lagi mengalami kekacauan. Di mana semua akses bandara ditutup. Kami terancam gak bisa pulang, karena mereka lagi ada demo besar-besaran. Mereka lagi ada protes kepada pemerintah. Jadi keesokan harinya kami harus pulang, tapi lagi ada protes tuh, gitu kan? Nah, lagi kacau, semua langsung dikasih akses, cari jalan supaya kita keluar dari kerumunan pendemo itu. Singkat cerita, saya ingat kejadian itu, yaudah kita lepaskan berkat untuk Yerusalem, untuk Israel. Saya doa ngalir aja, tiba-tiba saya dapat lagu apa, saya sampaikan istri saya. Saya dapat lagu apa, saya sampaikan istri saya. Jadi kayak next, lagunya tuh gak berhenti. Dia terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terus sembah. Dia bersorak-sorak. Saya bilang, ayo kita bersorak-sorak. Kita tepuk tangan bersorak-sorak. Kemudian nyembah lagi, kita berlutut lagi. Saya dapat lagu ini, saya dapat lagi. Tiba-tiba, salah satu pengurusnya yang di tempat rumah doa itu, yaitu pendoanya, datangin saya seperti ini. Pastor, saya rasa Tuhan lagi bekerja di antara tim Anda. Saya rasa Tuhan sedang bekerja di dalam penyembahan kalian ini. Please don't stop. Lanjutkan penyembahan kalian, tak kasih waktu, terserah kalian. Tim yang sedang ngantri di belakang, biarkan mereka nunggu. Please, saya tahu ini kairosnya Tuhan, ini waktunya Tuhan lagi pakai kalian untuk membangun penyembahan. Terus bangun. Saya tiba-tiba dapat penglihatan, dia bersama dengan timnya melihat, dia bilang gini, sesuatu yang chaos, sesuatu yang kacau, tiba-tiba semua itu runtuh dalam hadirat Tuhan seketika ketika kalian menyembah. Dan itu sangat kuat dan itu dikonfirmasi dengan beberapa orang yang berbeda di ruangan itu. Dan banyak orang tiba-tiba datangin saya dan berkata, please keep worshiping. Dibilang kayak gitu. Please pastor, please keep singing. Jadi saya didatangi dan saya bilang sampai istri saya, ayo nyanyi lagi, doa aja. Kalau saya gak buat-buat, kalau memang Tuhan saya gak letakkan sesuatu, Tuhan sudah bilang berhenti, ya kami selesai. Tapi list lagu itu banyak ngantri di hati saya. Belum selesai ini, saya bilang istri saya lagi, nyanyi lagu ini. Wah dia medley lagi, makin ngangkat, orang bersujud, semua tersungkur. Ada Cik Yeni Verudika yang bisnya berdekatan dengan saya, satu kelompok doa sama saya, tersungkur di lantai, semua lagi berdoa menyembah Tuhan. Sampai akhirnya kami selesai. Kami dapat kabar dari istri Pastor Philip bahwa puji Tuhan, barusan dinyatakan bahwa semua masalah clear dan all access to airport sekarang udah buka dan kalian bisa pulang setelah ini. Saya nggak tahu itu, saya nggak ngaku-ngaku bahwa itu karena kami. Tapi satu hal yang kami tahu, satu yang pasti. Segala kekacauan yang kita lihat baik di alam roh maupun alam nyata, fakta-fakta yang menghalangi atau yang menghadang di depan mata kita ini, semua itu dapat diruntuhkan ketika kita menyatakan bahwa Allah kita ada Allah yang besar. Amin. Dan percayalah, itu nyata. Saya akan tutup, saya minta PAW, siap-siap. Ada satu bagian yang orang Kristen sudah tidak lagi banyak lakukan karena merasa itu klise. Apa itu?
berdoa dengan keyakinan penuh bahwa Allah dapat bekerja di hidupnya. Orang-orang hari ini melihat aktivitas rohani seperti itu dianggap lucu. Doa yang betul-betul rohani itu dianggap sesuatu yang lucu, sesuatu yang ada apa? Hubungannya apa? Hasilnya apa? Kemarin Pastor Philip bilang, alam ini jahat. Di atas kita itu ada pemerintah-pemerintah di udara yang semua ini kotor. Kalau kau ingin hidupmu mengalami banyak hal yang baik, berperanglah. Makanya hidup itu gak boleh cuma terima aja. Ya udah diterima, enggak. Kita perlu mengusahakan sekalipun sudah ada janji Tuhan. Salah satunya adalah dengan bersorak-sorai, karena bersorak-sorai itu menyatakan kita percaya kepada Dia. Dengan sorak-sorai kita menyatakan bahwa, kita deklarasikan bahwa Allahku yang berperang ganti aku. Berjalan di depanku akan buka jalan bagiku. Dan yang ketiga, ketika kita bersorak-sorai itu, kita sedang menyerukan kemenangan sebelum kita menang. Kita tahu bahwa kemenangan adalah bagian kita dan itu adalah janji Tuhan. Kanaan adalah bagian Israel. Yeriko adalah kota yang ditaklukkan. Apa Yeriko Anda hari ini? Anda belum lihat bukan berarti Anda gak akan melihat. Anda belum bisa melihat janji Tuhan. Tapi bukan berarti Anda gak akan mengalami atau menikmati janji Tuhan. Apa Yerikomu? Berdirilah di depan Yerikomu. Dan serukanlah bahwa Allahmu itu melebihi Yerikomu.